melihat sikonnya Alvin Lim yang kita dengar dari YouTube-nya Uya Kuya, kesaksian istri dan anaknya Alvin Lim itu bikin kita gemes, Pak. Di mana kondisi Alvin Lim itu betul-betul sudah kolaps ya. Dia untuk bicara saja sudah kayak orang linglung. Semenjak 3 minggu lalu itu anak istrinya Alvin Lim minta ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk pengobatan, tapi pihak Rumah Sakit RSCM bilang tunggu urutan. Pada hari itu katanya urutannya ke-11. Tapi kemarin dulu waktu diminta lagi ternyata turun ke 15, bukannya naik. Katanya ada prioritaskan pejabat dulu yang harus dirawat. Nah ini kan aneh nih. Saya lihat dari sisi kemanusiaan aja, ya hukumnya sudah tidak jelas. Sementara dia dalam kondisi sakit, masa dia harus tetap dirawat, tidak diobati? Nah ini kita harus bongkar. RSCM-nya juga katanya ada kesaksian anaknya Alvin Lim, ada intel dari Jamsistel atau apa namanya istilahnya itu, untuk kesimpulannya untuk mempersulit pengobatannya Alvin Lim. Nah kebenarannya atau tidak itu nanti bisa dipertanggungjawabkan dari ucapan anak istrinya itu, karena mereka yang langsung berbicara dengan dokter dan salah satu orang dari kejaksaan. Nah ini harus dibongkar ini. Secara kemanusiaan ini kan, makanya saya bilang ini seperti Alvin Lim hendak dibunuh perlahan. Oleh siapa ya? Saya merasa ini sebagai penguasa saat ini ya rejim lah. Ya, rejim yang harus, kejaksaan itu kan bagian dari rejim walaupun dia yudikatif istilahnya, tapi tetap harus secara kemanusiaan harus diperhatikan dong. Nanti Bapak Ibu bisa mengemukakan lagi. Papua, ini stopnya udah lulus lagi. Jadi teman-teman harus berpikir ini masa depan Papua. Kita harus prihatin. Ada skenario besar, ya, ada indikasi yang ingin menghancurkan Papua ini. Ada. Jadi apa yang dipercakapkan oleh Pak Soleman Pontoh dulu waktu bergabung dengan kita di sini, itu ada benang merahnya. Kenapa di sana itu selalu dilakukan pendekatan militer dan polisi, dan siapa oknum yang berperan di sini? Ada model-model jangkrik itu, ya, model-model Sisontoloyo gitu, itu berperan itu, hati-hati, ya, hati-hati. Jadi 2024 ini sangat-sangat krusial. Yang rentan hukum itu secara bangsa. Saya tidak menggunakan suku bangsa lagi. Maaf ini bapak-bapak penyelenggara negara dan penyelenggara pemerintahan, untuk siapapun Anda. Kalau kepada TNI, Panglima TNI, saya tetap hormat, Galarua tetap mendukung 100%, termasuk Polri. Tetapi maafkan saya, harus saya gunakan kata-kata istilah bukan suku bangsa lagi, tapi bangsa. Karena ada penyelenggara negara, ada pejabat-pejabat publik, ada oknum-oknum tertentu, ada tokoh-tokoh agama yang membuat Indonesia ini ya secara perlahan-lahan merusak. Ya, saya berani mempertanggungjawabkan itu, bapak-bapak, ya. Merusak secara perlahan-lahan. Yang tadinya kita bangsa dan rela menjadi suku bangsa supaya negara ada. Ya, supaya negara ada. Ya, jadi status bangsa ini turun derajatnya menjadi suku bangsa. Hak-haknya itu, kedaulatannya itu diserahkan kepada negara. Maka derajat saya juga turun jadi suku bangsa. Tetapi kalau begini situasinya, maka martabat, posisi daripada suku bangsa itu kami tuntut menjadi bangsa. Maka maafkan saya kalau saya menggunakan bangsa. Dari dulu orang Batak juga tidak mau disebut suku bangsa, dia disebut bangso. Jadi kalau orang saudara-saudara kita di Aceh juga ya bangsa Aceh aja sekalian. Kenapa rupanya? Ya Pak Putih ya. Nggak apa-apa kan, bangsa kok. Nah jadi inilah yang rentan hukum. Nah kita misalnya teman-teman mau bicara kebal hukum, bagaimana? Ya, rentan hukum Indonesia ini rentan hukum, rentan. Ya rentan hukum ini, rentan sekali. Nah inilah yang bisa coba nanti mungkin ada teman-teman yang belum ada yang resign ini, mungkin terlalu berat materinya atau belum dipahami, tapi kira-kira begitulah yang rentan hukum. Alvin Lim itu rentan hukum, tidak berdaya. Sambo rentan hukum enggak? Kita nggak tahu. Kesaktiannya nanti akan keluar di akhirnya itu, dia jadi hukuman mati atau tidak. Jadi Minahasa, hukuman mati itu nanti atau tidak? Kita akan lihat.
Apa orang-orang ini yang kebal hukum? Si Abuleke, Formula One, sampai sekarang ini ketawa ketiwi ke sana kemari. Ya, Bupati Purwakarta habis disegel gereja langsung dia berjoget-joget. Ya, coba itu nanti yang rentan kebal hukum itu kita akan lihat. Nah ini yang saya sampaikan dulu teman-teman. Silakan ini sekali lagi saya ucapkan selamat datang Pak Putih, selamat datang, selamat bergabung. Silakan Pak Ferdinand. Ini saudara kita ini dari ujung sana nih, si ulat bulu ulat pala ini. Silakan Pak. Aku bicara dulu ya. Begini Pak Santemer, Galarua inilah udah berusaha semaksimal mungkin. Pak Santemer, Ibu Lisoy, Bu Linda, capek ke Lampung ngurus si Wawan, setan keparat sama aku RT itu. Padahal dia ATI. Sampai demo ke Polda segala macam. Termasuk Purwakarta, Garut, dan lain. Sekarang Papua. Alvin ini kalau mati dia, maaf ya, ini waduh berbahaya kali ini. Jadi kita Galarua terpaksa mengantisipasi, Galarua lah pengganti Alvin. Kenapa? Alvin ini berdasarkan informasi dari Beta Maluku, A1 itu luar biasa, sangat real. Aku juga baru tahu menit ini karena Bung Beta Maluku dari Amerika. Jadi kita mainkan. Rencong Aceh siap bekerja. Kita kalau perlu datangin di mana dia tahanan pengadilan, Cipinang atau Nusa Kambangan atau Salemba. Di Cipinang. Cipinang. Nah, kalau Ya. perlu kita menyusup, kita demo Dirjen Lapas. Apa dasar dia bukan demo, sifatnya kita kerasa kerusuk macam preman yang mabuk ganja, narkoba segala macam. Kita datangi kantor Dirjen Lapas sebelah Binagraha, sebelah Menteri Dalam Negeri. Apa dasar kau, hei perempuan buru, kan buru itu kan Dirjen Lapas kan. Kita perlu mundur, lengkap dengan baju Galarua. Ini lihat nih, RIP toleransi sudah mati, Galarua ya, Pak Sansemer. Aku dapat rampok waktu demo di Barreskrim. Waktu kalian ke Barreskrim, aku mainkan itu. Itulah ulat bulu, ulat surah. Dapat aku baju, nggak kalian bagi, aku dapat di Barreskrim. Ya. Kebetulan maaf, Pak Putih itu gue baja itu 22 hari negosiasi diplomasi. Aku kasih ganja dia, baru dia mau. Terakhir, maka dia masuk 11 hari. Ya, mainkan Pak Putih. Pak Beta Maluki mungkin laporan. Lanjut Pak Beta, mungkin Pak Robert. Hanya pembukaan. Mainkan. Ya, shalom. Shalom, silakan Pak. Jadi melihat sikonnya Alvin Lim yang kita dengar dari YouTube-nya Uya Kuya, kesaksian istri dan anaknya Alvin Lim itu bikin kita gemes, Pak. Di mana kondisi Alvin Lim itu betul-betul sudah kolaps ya. Dia untuk bicara saja sudah kayak orang linglung. Semenjak 3 minggu lalu itu anak istrinya Alvin Lim minta ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo untuk pengobatan, tapi pihak Rumah Sakit RSCM bilang tunggu urutan. Pada hari itu katanya urutannya ke-11. Tapi kemarin dulu waktu diminta lagi ternyata turun ke 15, bukannya naik. Katanya ada prioritaskan pejabat dulu yang harus dirawat. Nah ini kan aneh nih. Saya lihat dari sisi kemanusiaan aja, ya hukumnya sudah tidak jelas. Sementara dia dalam kondisi sakit, masa dia harus tetap dirawat, tidak diobati? Nah ini kita harus bongkar. RSCM-nya juga katanya ada kesaksian anaknya Alvin Lim, ada intel dari Jamsistel atau apa namanya istilahnya itu, untuk kesimpulannya untuk mempersulit pengobatannya Alvin Lim. Nah kebenarannya atau tidak itu nanti bisa dipertanggungjawabkan dari ucapan anak istrinya itu, karena mereka yang langsung berbicara dengan dokter dan salah satu orang dari kejaksaan. Nah ini harus dibongkar ini. Secara kemanusiaan ini kan, makanya saya bilang nih seperti Alvin Lim hendak dibunuh perlahan. Oleh siapa ya? Saya merasa ini sebagai penguasa saat ini ya rejim lah. Ya, rejim yang harus, kejaksaan itu kan bagian dari rejim walaupun dia yudikatif istilahnya, tapi tetap harus secara kemanusiaan harus diperhatikan dong. Ya, sementara Alvin Lim itu kan membela kebenaran, membela ribuan orang yang tertipu oleh investasi bodong itu.
Dan lucunya dia ditahan tanpa surat penangkapan, dibawa paksa. Ya, jadi semua udah ngawur ini. Ada lagi isu dia hendak dibunuh oleh suruhan-suruhan orang-orang yang tersinggung atas ucapannya karena ingin membongkar kebenaran. Nah, ini yang kita harus dukung terus, jangan sampai Alvin Lim ini terlantar dan mati sia-sia. Resiko siapa? Yang paling menderita kan anak istrinya, kasihan. Tapi menunjukkan bahwa Indonesia bukan negara hukum nih, negara mafia ini, Pak. Gitu. Silakan dilanjut, Pak Santiamer. Ya, jadi gini ya, Pak Beta. Dari awal kita sudah ingatkan ya, kita menghargai cara-cara daripada Alvin Lim untuk membela dirinya sendiri. Kita menghargai, dia melibatkan keluarganya kan, dan dia hanya memperjuangkan dirinya sendiri. Dan ini profesional. Kita udah diingatkan di dalam budaya sistem ketatanegaraan Indonesia itu tidak efektif. Ya, apalagi itu masih di bawah umur. Itu akan negatif pandangan orang, negatif terhadap orang tuanya. Kenapa ini anak di bawah umur dilibatkan soal-soal begini? Sekali, dua kali bolehlah. Tetapi terus-terusan, ini jadi kontraproduktif. Itulah yang kita ingatkan, mengapa kita tawarkan, jangan Anda yang bergerak, tapi Galarua. Suatu kumpulan atau organisasi. Ya. Mana si Manjunta? Bentar. Ikut dong. Suatu organisasi yang punya legal standing untuk itu, sehingga bisa berbicara lebih leluasa. Sekarang kalau kita dibalik Pak Beta, Bung Beta, itu kata Anda punya bukti nggak? Nah, kalau dia nggak bisa buktikan kan kena lagi dia. Tetapi kalau kita Galarua bisa lebih leluasa, ini anggota kami. Kalau misalnya ada Intel ada ini, betul apa betul ini? Kalau saya Pak ngomong aja, saya rekam. Jadi bukan katanya. Dalam posisi itulah kita ingin membantu keluarga ini. Galarua itu hanya butuh apa? Tolong kami Galarua, selesai. Karena apa? Ada penolakan awal, Pak. Ya, Galarua ini bukan kurang kerjaan, ada penolakan awal. Kita harus menghargai itu. Tolonglah, udah kita kan gaspol, Pak. Itu tadi saya ngomong sama yang itu teman kita anggota Galarua. Kita sedang menunggu ini. Nah, jadi misalnya ini, apa yang maksimal? Jangan ditanya apa yang dilakukan, bagaimana Galarua. Oh ada, saya nggak perlu kemukakan di sini. Ya kan? Tidak perlu, begini-begini, oh tidak. Jadi sasaran kita adalah, Alvin Lim ini mendapat perawatan yang sebagaimana mestinya. Kan tadi udah saya katakan, ada dugaan. Saya cerita ini Pak ya, ini fakta ini, saya cerita kepada Bapak, betapa jahatnya para mungkin katakanlah penyelenggara negara di Indonesia ini. Ini saya dengar langsung daripada keluarga yang bersangkutan. Bapak Ibu kenalkan Olo Panggabean kan? Olo Panggabean itu jawara di Sumatera Utara yang paling disegani oleh siapapun. Ya. Ini Pak Ferdinand ini di unmute dulu Pak. Unmute ya, Pak. Jadi ini jawara. Jawara ini siapapun sangat segan kepada dia, mau panglima, kalau mau kapolda, bisa dia geser-geser ini. Suatu saat dia terlibat masalah hukum. Saya masuk sebentar Pak Santiamer, biar jelas. Ya ini Pak. Enggak, sebentar dulu Pak, sebentar saya teruskan dulu ya, nanti Bapak bisa tambahin. Terlibat masalah hukum, sakit lah kawan ini, ya, sakit. Ini obati. Saya berobat ke Singapura katanya, silakan. Dikasih pemerintah Republik Indonesia, silakan berobat ke Singapura. Tidak ada, semuanya mulus-mulus saja. Kawan ini pun kurang waspada kan. Nah, di Singapura dia tidak berapa lama tadi kasih obat apa sehat. Waduh, gini dia. Saya luar biasa hebat. Sehat. Dirawat sampai 6 bulan, 7 bulan. Tidak lama kemudian hanya tidak hitungan tahun mati, meninggal. Loh kok bisa meninggal? Nah, tidak tahu kan. Lupa dia itu. Selesailah. Mati ya sudah, mau diotopsi siapa yang otopsi? Selesai masalah itu, selesai barang itu. Nah, analogi itu, berpikir demikian itu bisa saja diadopsi kepada Alvin Lim. Itu wajar. Maka dari itu saya bilang, rekaman catatan medis dari Alvin Lim ini, begitu masuk pertama bagaimana, begitu keluar nanti karena sesuatu keperluan bagaimana, itu harus ada, diminta itu Pak. Nah, saya pikir Alvin Lim orang yang cerdas lah, ya. Makanan apapun yang dikasih tiap hari kan dia bisa catat Pak. Mau catat aja diam-diam. Kenapa rupanya?
Dia kan orang cerdas. Ini adalah bukti-bukti. Jadi kalau kita mengatakan begini-begini, apa buktinya? Bisa backfire, Pak. Jangan kita membuat diri kita menjadi sasaran hukum. Jangan katanya-katanya. Nah, Galarua tidak mau begitu. Tetapi komitmen dan semangat Galarua ingin fight. Saya beritahu teman-teman, ingin fight. Cuma bantulah Galarua. Beri kami ruang untuk bekerja oleh keluarganya. Beri, karena ada penolakan awal, kan? Itu loh, Pak. Jadi Alvin Lim ini kan dua masalah itu. Masalah kesehatan dia. Orang pasti berpikir ini dibunuh pelan-pelan. Ya, itu apa namanya, itu logika berpikir itu boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Tetapi kan ada nggak indikasi ke arah itu? Kita nggak perlu terbuka karena kita kan investigasi bisa, Pak. Itu tadi melalui yang saya katakan. Mana rekaman daripada kesehatannya? Makanan apa aja yang dikasih tiap hari? Dari mana datangnya ini? Kan bisa dicatat, Pak. Nah, udah kalau ini buktinya sudah, nanti dengan ada dokter independen atau apa yang dekat kita tanya. Kalau seperti sekarang dibawa ke RSCM, RSCM itu kan rumah sakit pemerintah. Sekarang ini apa dokter-dokter ini juga nggak bisa udah dikendalikan oleh suatu lingkungan atau mafia atau apa? Oh bisa, udah tahu dia, oh si Anu akan dibawa ke RSCM, tolong ya dokter ya, dikerjain Pak. Tapi apa buktinya? Bisa, jadi saya misalnya, ini tolong diizinkan keluar, ke rumah sakit mana, nanti akan kami beritahu Bapak. Pokoknya ini orang keluar dulu, diawasi silakan, pihak kepolisian dan keamanan, nggak mungkin dia lari. Bikin surat jaminan, saya menjamin 100% ini orang tidak lari. Bisa kan? Tidak ada tuduhan dari Kalapas itu untuk takut. Misalnya dia keluar dari lapas. Tetapi dengan catatan, kalau dia di luar lapas, terjadi sesuatu terhadap keamanan jiwanya, siapa yang tanggung jawab? Keluarga mau nggak? Tanda tangan? Mau kan? Tanda tangan aja kan? Gitu. Kalau nggak ada itu kan lapas nggak mau, Pak. Jadi tidak begitu sulit lah ya, tapi ada perlu pendekatan-pendekatan dengan komunikasi saja dengan mereka. Itu kalau pandangan Galarua tidak terlalu rumit. Karena pengalaman saya begitu, Pak. Di Polda kita sangat bekerja, kenapa Polda gini. Ya, kenapa kita dukung? Tetapi kalau Bapak ya kerja tidak betul, maaf. Rakyat tidak percaya ke Bapak. Saya yang duluan maki-maki Bapak, saya bilang. Oh bisa? Ya saya rakyat. Saya kan rakyat, berhak saya bilang. Nah, begitu Bung Beta, tapi yakinlah, begitu satu perkataan itu keluar nanti kita akan get things done gitu Pak. Ya, saya tunggu-tunggu ini. Saya tadi udah ngomong sama orangnya, karena apa? Itu ginjalnya itu udah 7% Pak. Ini kalau tidak ekstra perawatannya, kasihan dia itu. Nggak boleh. Kita harus berjuang untuk itu. Ya Pak ya, jadi itu dulu yang bisa saya sampaikan tentang Pak Alvin. Nanti sesudah Bung Ferdinand, Bung Robert ya. Silakan Pak Ferdinand. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,